tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Agar nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya, hari ini bukannya nggak serius, jadi hari ini serius juga karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari, satu staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Bagaimana bisa penjualan itu bisa lihat? Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup untuk kita berkembang lebih besar ya. Nah, ini akan ada aktivasi pertama, ini email pertama ya. Dan dalam persentase angka kecukupan gizi lemak total. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan. Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030. Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh. SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan. Performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM. Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi. Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020, HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution.
HR Academy adalah lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan kewirausahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, kewirausahaan, dan pariwisata. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam HR Academy Training of Trainers Mentor UMKM, program seri ke-7 yang akan membahas tentang menggunakan teknologi agar bisnis bertumbuh, go online, dan digital marketplace. Materi seputar peralihan ke digital marketplace yang akan dibawakan oleh Bapak Adib, selaku VP Strategic Partnership dari PT Zahir International. Pada seri keempat lalu, Zahir sudah memberikan pemaparan sebelumnya dengan materi digitalisasi dalam pengolahan keuangan. Di seri kali ini, kita akan membahas mengenai digitalisasi dalam marketplace untuk pertumbuhan bisnis. Karena memang digitalisasi ini sangat penting untuk dipelajari, dan kemudian untuk dipraktekkan tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bagi para calon mentor yang hadir, tentunya harus paham betul mengenai materi ini, agar kemudian dapat membimbing binaannya nanti dengan baik. Berkaitan dengan Zahir ini sendiri, motivational speaker kita hari ini adalah Dr. Muhammad Ismail, yang mana beliau adalah CEO PT Zahir International. Kita akan dengarkan sedikit insight dari beliau, serta motivasi dan semangat untuk para calon mentor di sini. Namun sebelumnya kami akan sambut terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan mendengarkan sambutan pembuka dari Coach Wulan selaku CEO dan Coach dari HR Academy. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Ini moderatornya wajahnya berubah, Hauna. Ya Bu, saat ini saya gantikan dulu. Ya, tadi tidak memperkenalkan diri Mbak Cindy sama yang lain, ya, karena pasti yang lain pada bertanya-tanya kenapa MC-nya berubah. Oke, terima kasih Mbak Cindy yang kali ini menggantikan Mbak Hauna yang lagi ada tugas keluar untuk HR Academy tentunya. Nah teman-teman, sekarang kali ini kita sudah hampir selesai rangkaian training kita ya. Jadi tetap semangat. Kali ini kita akan belajar masalah pemasaran. Sebenarnya ini masuk ke dalam pemasaran. Tetapi Pak Adib dari Zahir ini akan bicara mengenai kulaku. Jadi bagaimana pemasaran melalui digital, yaitu kita melaluinya WhatsApp. Nah, teman-teman, ini adalah masih lingkaran sambungan dari yang materi sebelumnya ya, yang Zahir Simply. Kemarin kan kita bilang bahwa kalau kita berlangganan kulaku, kita akan link dengan pelaporannya di Zahir Simply itu. Nah, nanti Pak Adib yang kali ini yang menjelaskan apa itu kulakunya. Sehingga nanti teman-teman memiliki gambaran. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa tes and trial, bisa mencoba untuk bisa nanti dipraktekkan. Karena ini langkah yang cukup signifikan buat teman-teman mulai bisa berjualan online dan juga berjualan lebih terarah, terstruktur walaupun itu menggunakan WhatsApp. Mungkin saya nggak berlama-lama karena hari ini juga Pak Ismail mendampingi kita juga. Terima kasih Pak Ismail yang sudah hadir juga ya, memberikan motivasi buat kita. Nah kali ini pesertanya itu calon mentor Pak. Jadi calon mentor ini nanti yang akan
mendampingi para binaan-binaan sehingga diharapkan tujuan dari UMKM naik kelas itu terwujud. Nah, mungkin saya nggak berlama-lama, silakan Mbak Cindy dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Coach Yulan atas sambutannya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cindy Atika, juga saya staf dari HR Academy. Kali ini saya menggantikan Mbak Hauna yang sebelumnya berhalangan untuk hadir pada hari ini. Seperti yang sudah Coach Yulan katakan, bahwa kita perlu mempelajari tentang digital marketplace ini untuk dari lanjutan materi-materi yang sebelumnya. Baik, sekarang kita akan langsung saja nih melanjutkan sambutannya dengan motivational speech kita dari Dr. Muhammad Ismail selaku CEO PT Zahir Internasional. Kita akan dengarkan sepatah dua patah kata sambutan, insight serta semangat dari motivasi kepada calon mentor di sini. Untuk mengikuti sesi hari ini tentang digitalisasi marketplace. Kepada Pak Ismail kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Coach Wulan. Selamat pagi buat semua teman-teman calon mentor. Sebuah kehormatan buat saya untuk berbagi sama teman-teman, dan kebetulan saya ini diminta untuk ngasih motivational speech ya. Saya sih bukan motivator, tapi mungkin saya akan share beberapa hal aja, 3 poin aja yang paling penting yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman, apalagi sebagai mentor. Saya izin ya sharing 3 poin aja karena waktunya juga nggak terlalu banyak. Nanti mudah-mudahan teman-teman setelah ini akan ngikutin sesi dengan Pak Adib yang insya Allah lebih teknis. Yang akan saya sampaikan bukan sesuatu yang teknis ya, lebih kepada hal yang mungkin simple, sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman mentor. Di sebuah riset, ada sebuah researcher ya, seorang psikolog, dia bertanya kepada Warren Buffett. Semua orang tahu ya, insya Allah Warren Buffett itu salah satu yang terkaya, orang terkaya, manusia terkaya di planet bumi ini. Warren Buffett tidak menjalankan perusahaannya sendiri. Warren Buffett tidak memulai usahanya sendiri. Warren Buffett itu hanya melakukan investasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Yang luar biasa, bagaimana seorang Warren Buffett mulai dari investor yang sangat kecil menjadi salah satu orang yang paling kaya di dunia ini dengan memilih perusahaan-perusahaan yang tepat dan memilih orang-orang yang tepat. Ketika kita berpikir ya, ketika saya tanya misalnya ke teman-teman mentor hari ini, teman-teman mentor kan akan turun, akan ketemu dengan pengusaha, entrepreneur, dan segala macam lah. Apa yang kira-kira teman-teman lihat atau kriteria apa yang teman-teman akan gunakan ketika memilih atau melihat kira-kira pengusaha mana atau CEO mana yang kira-kira akan bisa melanjutkan dan menumbuhkan perusahaannya? Saya kasih analogi. Kalau saya titip uang saya 10 miliar ke teman-teman mentor, masing-masing 10 miliar, lalu saya bilang, carikan saya pengusaha, putarkan uang ini ke pengusaha itu. Ya, carikan siapapun itu yang bisa memutar uang 10 miliar ini. Dari keuntungan itu, teman-teman mentor saya akan kasih 10%. Ketika dikasih pilihan kayak gitu, kira-kira teman-teman akan milih yang kayak gimana? Teman dekat, teman sekolah, atau teman sekolah yang ranking nomor 1, ranking 1, ranking 2, atau ranking 3, atau siapa? Kriteria seperti apa yang akan dipakai? Nah, yang akan saya share ini adalah 3 kriteria yang dipakai oleh Warren Buffett ketika memilih seorang pengusaha, di mana dia akan invest uangnya. Ada 3 kriteria. Kriteria pertama saya skip, karena itu yang paling penting. Saya masuk ke kriteria nomor 2. Kriteria nomor 2, kita menggunakan melihat siapapun itu yang punya energi. Apa sih, kenapa sih energi penting?
energi menjadi salah satu yang paling penting, buat pengusaha untuk bisa beraktivitas. Dia nggak boleh gampang sakit. Dia punya energi ekstra untuk melakukan banyak hal. Tugas pengusaha sebenarnya kan mencari pola. Dia perlu mencoba banyak hal. Nah, untuk mencoba banyak hal, menghadapi tantangan, challenge, up and down-nya bisnis, maka energi itu penting. Ya, energi itu penting. Dan apa yang paling penting dari energi? Menggunakan energi itu untuk action. Instead of, atau lebih baik daripada dia menggunakan energinya untuk berpikir dan merencanakan action. Ya, jadi ada dua tipe kan, biasa manusia ada yang jago banget eksekusi, ada yang jago banget planning tapi nggak pernah eksekusi. Nah, yang kita cari adalah orang-orang yang punya energi untuk melakukan eksekusi, bukan punya energi dan menghabiskan energinya untuk merencanakan. Ya, itu nomor 2. Kriteria yang nomor 3, intelligence. Intelligence itu kecerdasan. Apa sih kecerdasan? Apakah yang paling pinter? Enggak. Kecerdasan itu adalah, di sini yang dimaksud adalah adaptive intelligence. Seperti apa adaptive intelligence? Kecerdasan kita untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman sekarang sedang berlari turun dari gunung, ya, turun ya, jalannya nurun, dari arah yang berlawanan ada mobil, kita langsung. Recording in progress. Apa yang akan kita rasa? Pasti silau ya. Ketika silau kita ngapain? Kita beradaptasi menggerakkan kepala kita sehingga lampu itu mungkin jatuhnya di kepala atau di sisi badan kita yang lain. Sehingga dia tidak fokus mengganggu pandangan kita. Nah, di bisnis, adaptive intelligence itu penting banget. Kenapa? Kalau trek lari itu adalah sebuah perjalanan proses bisnis menuju kesuksesan, sorot lampu itu adalah gangguan. Setiap pengusaha, setiap bisnis pasti punya challenge-nya sendiri-sendiri. Problem akan selalu ada. Tidak bisa kita bilang, oh saya nggak mau ada problem. Nggak mungkin. Pengusaha itu tugasnya dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, berpikir untuk menyelesaikan problem. Dan ketika ada problem, apakah dia berhenti? Enggak. Tapi dia beradaptasi supaya problem itu tidak mengganggu tujuan dia sampai mengganggu perjalanan dia sampai ke tujuan. Jadi yang kedua adalah adaptive intelligence. Nomor 2 energi, ya. Nomor 3 adalah intelligence atau itu adaptive intelligence. Yang terakhir, dan ini yang poin paling penting, nomor 1 adalah integritas. Kalau saya bilang integritas, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Ya, boleh share deh di chat. 1-2 menit. Ya, ketika saya bilang yang dibutuhkan oleh pengusaha, ya, kriteria pengusaha yang kira-kira bakal tumbuh adalah integrity. Nah, ini dari siapa nih? Dr. Razibela, jujur, bisa dipercaya, jujur, profesional, konsisten, menjaga kepercayaan, bekerja sama dengan suatu sistem. Kepercayaan, komitmen, dan kejujuran. Oke. Saya kasih penjelasannya. Ketika kita ngomong integrity itu adalah kejujuran dan konsistensi. Apa yang dibilang jujur dan konsisten? Saya kasih satu simple aja. Integrity itu adalah komitmen kita yang tinggi untuk berkata tidak kepada banyak hal. Ya. Kita punya kecenderungan, apalagi kita orang Asia ya, orang Timur, punya kecenderungan untuk easily saying yes. Semua request kita bilang iya. Akibatnya apa? Energi kita terbatas nggak? Waktu kita bekerja berapa jam sehari kira-kira? 14 jam? 16 jam misalnya sehari kerja ya, misalnya sebagai pengusaha. Nah, dengan waktu yang terbatas, kita tidak mungkin melakukan banyak hal. Tidak mungkin. Kalaupun bisa, maka itu tidak akan fokus, tidak akan maksimal hasilnya. Maka integrity itu adalah saying no to a lot of things. Jujur. Jujur apa? Bukan cuma perkara bahwa kita nggak ngambil uangnya orang, amanah dititipin uang orang, bukan cuma itu. Kita jujur sama apa yang benar-benar kita inginkan. Kalau teman-teman, coba refleksikan kepada diri sendiri ya.
Kalau teman-teman berkata bahwa yang paling penting di bisnis saya adalah sales, coba cek di kalendernya, coba cek schedule meetingnya, coba cek apa yang dilakukan on daily basis. Apakah semua yang relate dengan sales atau yang enggak? Ya, jadi integrity itu bukan cuma perkara saya amanah dititipin uang, enggak, tapi harus berani berkata tidak kepada banyak hal. Kenapa kita perlu berkata tidak kepada banyak hal? Karena menjalankan bisnis kita perlu menentukan priority. Kenapa priority penting? Karena masalah akan selalu banyak. Masalah banyak sehingga kita harus pilih yang paling penting. Kapan kita bilang bahwa seseorang punya prioritas ketika dia hanya menyisakan sedikit hal yang dia bisa fokus atau yang dia ingin selesaikan. Kalau dia ingin menyelesaikan semuanya, nggak mungkin. Berarti dia tidak punya priority. Priority itu hanya fokus kepada sedikit hal dan sisanya itu harus berani saying no atau dibuang. Ya, problem apakah nggak ada? Akan selalu ada. Tapi silakan pilih dari 10-20 problem yang ada di company, di bisnis, di perusahaan, menjalankan aktivitas, dimanapun itu, pilih 1, 2, atau maksimal 3 yang kira-kira kita ingin selesaikan dengan sungguh-sungguh. Sisanya, we have to skip it. Ya, nggak mungkin semua problem itu bisa kita selesaikan. Kenapa? Energi kita tadi terbatas. Energi kita terbatas, tujuan kita itu relatif nggak banyak kan, relatif bisnis kita jadi gitu ya, atau jalan. Nah, track menuju ke sana, problem itu banyak. Kita perlu kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi itu juga udah menghabiskan energi. Bayangkan kalau priority kita begitu banyak. Nah, 3 poin ini yang mengantarkan seorang Warren Buffett menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Ya, itu yang dia pakai. Jadi ketika ngelihat seseorang atau sebuah company yang dia lihat adalah 3 poin ini. Integrity, CEO atau foundernya seperti apa, seberapa fokus sih dia gitu, bisa dilihat dari seberapa mudah dia berkata tidak kepada banyak hal. Nomor 2 adalah energinya gimana, antusiasmenya dia gimana. Yang terakhir tadi intelligence, ya, kemampuan dia beradaptasi. Kenapa? Situasi bisnis akan selalu berubah. Apa yang terjadi hari ini dan minggu depan kita nggak pernah tahu, selalu berubah. Kalau di kita sekarang tadinya longgar, tiba-tiba PPKM, tiba-tiba enggak, tiba-tiba level 4, level 3, level 2. Nah, itu situasi bisnis yang terus berubah. Dan kita dituntut untuk terus punya kemampuan beradaptasi. Ya, yang terakhir yang saya sampaikan kepada teman-teman, salah satu tes psikologi yang menurut saya salah satu yang paling hebat di dunia itu adalah marshmallow test. Ya, teman-teman akan jadi mentor, dan ini nanti perlu kita sampaikan juga sama teman-teman pengusaha. Marshmallow test itu adalah salah satu tes psikologi yang dilakukan kepada waktu itu dicoba kepada anak-anak umur 3-4 tahun. Mereka dikasih marshmallow. Kalau kayak di kita ini mungkin permen lah gitu ya, atau coklat. Semua dibagikan, satu kelas dibagiin, lalu dibilang, marshmallow atau permen ini atau coklat ini adalah milik kalian sekarang. Ya, saya sebagai guru akan meninggalkan kelas untuk beberapa saat. Lalu ketika saya kembali, siapa yang marshmallow-nya masih ada atau belum dimakan, maka saya akan kasih lagi 2. Lalu ditinggal. Apa yang terjadi? 50% anak-anak itu memakan marshmallow. Ya, makan kuenya atau itu coklat lah kalau di kita, atau permen ya, dimakan. Kenapa? Anak kecil dikasih coklat nggak tahan. Ya, 50% lagi itu tidak memakan. Dia tahan sampai gurunya balik lagi ke kelas dan mendapatkan 2 marshmallow lagi berikutnya. Apa yang terjadi setelah sekian puluh tahun riset itu diulang kepada anak-anak yang dites lewat marshmallow test ini? 50% yang mampu menahan beberapa saat kenikmatan untuk mendapatkan poin yang lebih besar, maka punya kecenderungan hasil kesuksesan, productivity mereka jauh lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang tidak tahan terhadap godaan. Apa yang saya ingin sampaikan? Di sebuah perjalanan kita hidup atau perjalanan bisnis lah, konteks kita bisnis, dalam
perjalanan kita itu setiap hari, kita ada begitu banyak marshmallow yang harus kita skip. Harus kita skip. Harus kita tahan. Kenapa itu penting? Ketika kita saying no to a lot of things, ketika kita punya integrity yang kuat, ketika kita bilang tidak kepada banyak hal. Banyak hal yang datang ke kita itu bukan sesuatu yang tidak menggiurkan. Banyak sekali yang akan menggiurkan. Mengganggu waktu, mengganggu konsentrasi, mengganggu energi, mengganggu fokus, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk bertahan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di belakang. Itu adalah mental. Nah, tadi kenapa bisa 50%? Kenapa 50% anak-anak itu mampu untuk menahan untuk tidak makan marshmallow-nya? Di riset itu dilihat bahwa ada yang menundukkan kepalanya di meja, gini, dia nggak mau lihat marshmallow-nya. Ada yang dia berdiri lalu ngadep ke tembok, nempel ke tembok kepalanya supaya dia nggak lihat marshmallow-nya. Sementara yang makan, kerjanya dia gini, ngeliatin marshmallow. Ya, ngeliatin, itu godaan tuh diliatin terus, akhirnya dimakan. Nah, kuncinya apa? Kita harus singkirkan. Semua yang kira-kira berpotensi mengganggu konsentrasi kita, kita harus singkirkan. Sehingga kita bisa memenuhi 3 kriteria penting tadi. Integrity, ya kan, we have the power to say no to a lot of things. Lalu yang kedua, kita punya energy. Dan yang terakhir, kita punya adaptive intelligence. Oke, itu aja pesan saya buat teman-teman. Hadirnya teman-teman di sini, insya Allah salah satu tanda bahwa teman-teman memenuhi kriteria untuk sukses. Dan insya Allah dengan menjadi mentor, membantu orang-orang lain, tidak hanya menyisakan lelah, tapi juga menyisakan pahala yang mengalir karena energi yang teman-teman habiskan, waktu yang teman-teman korbankan, dan ilmu yang teman-teman sampaikan kepada yang lain, insya Allah akan menjadi ilmu dan pahala yang terus mengalir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Coach Wulan. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail atas sambutan yang luar biasanya. Tentu saja sangat memotivasi bagi kita ya. Seperti yang beliau katakan, ada 3 kriteria yang dipilih untuk menjadi pengusaha. Yang pertama, yang paling penting yaitu adalah sebuah integritas. Poin yang kedua yaitu orang yang memiliki energi untuk full action. Dan yang ketiga itu orang yang memiliki intelligence yang kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan sharing serta insight yang luar biasa ini, Pak. Semoga calon mentor yang hadir saat ini dapat lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk mengikuti sesi pelatihan istiqomah hingga akhir dan amanah membagikan ilmunya kepada binaannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dengan ini kita akan langsung saja ya, tanpa berlama-lama untuk memulai materi hari ini tentang menggunakan teknologi agar bisnis bisa bertumbuh ke online dan digital marketplace, yang akan dipaparkan oleh Bapak Adib selaku VP Strategic Partnership dari PT Zahir International. Pada Pak Adib, kami persilakan untuk memberikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih Coach Wulan dan yang saya hormati Pak Muhammad Ismail. Masya Allah, tadi dari beberapa teman-teman UMKM 3 hal tadi, mentor-mentor tadi 3 hal nampol sekali ya. Masya Allah, jadi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat para mentor semuanya. Oke, teman-teman semuanya, Masya Allah ini yang hadir udah cukup banyak ya. Jadi pada tema kali ini ya kita akan membahas sharing sedikit mengenai terkait dengan digitalisasi ya toko online ya. Jadi memang saya dalam perjalanan itu banyak menemukan beberapa hal terkait dengan UMKM ya. Jadi UMKM itu permasalahannya ada 3 ya biasanya. Ya. Pertama adalah pemasaran.
yang kedua adalah laporan keuangan, dan yang ketiga adalah masalah permodalan gitu ya. Nah, terus saya menjalankan pelatihan dan mentor kepada UMKM. Kebetulan saya juga khusus di wilayah Depok ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para teman-teman yang mentor pada saat ini untuk bisa membantu UMKM untuk terus tumbuh gitu ya. Nah, biasanya mereka ada dua hal, yaitu di pelatihan dan kedua adalah pendampingan gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan bahas terkait kemarin mungkin minggu yang lalu ya, Coach Wulan. Jadi kita bahas tentang laporan keuangan. Nah, yang sekarang kita akan bahas lebih ke arah pemasarannya gitu ya. Jadi lebih ke arah ke digitalisasi bagi pemasarannya gitu ya. Jadi saya coba share screen. Oke, mudah-mudahan bisa lihat, sudah bisa lihat ini ya, sudah bisa layar ya. Oke. Oke, pada hari ini kita judulnya adalah menggunakan teknologi agar bisnis tumbuh go online gitu ya. Tadi Coach Wulan sampaikan Kulaku ya. Jadi bukan Kulaku, jadi memang Zahir itu memiliki platform, ada platform baru di e-commerce di tahun 2020 yaitu Tokoku ya. Nah, sebelum sampai ke situ ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita perlu tahu bahwa misi kita itu sangat jelas gitu ya, bagaimana caranya kita bisa membantu pengusaha di seluruh Indonesia ya, pengusaha usaha kecil menengah untuk bisa tumbuh dan inovatif gitu loh. Apalagi di saat pandemi seperti ini memang terkena dampak tuh besar tuh UMKM gitu ya. Mungkin tapi UMKM yang paling survive. Kenapa bisa survive gitu ya? Karena mereka ketika mereka bisnisnya mereka turun, drop, mereka bisa ganti dengan bisnis yang lainnya gitu loh. Jadi memang itulah keunggulan UMKM gitu. Kalau dari sisi yang menengah ke atas itu memang rata-rata cenderung tiarap ya. Mudah-mudahan di masa-masa COVID yang lagi turun ini kita bisa bangkit lagi ekonominya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, 99% itu menurut data di Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM ini menjadi pondasi 99% untuk di sektor Indonesia ya, di bisnis di Indonesia, di ekonomi Indonesia. Bahkan kurang lebih dari 60% ini kontribusinya untuk GDP-nya Indonesia ya, sangat besar sekali. Jadi memang UMKM ini menjadi prioritas pemerintah untuk terus tumbuh, untuk bisa bangkit ya ekonominya, karena memang 99% ini Indonesia bisnis di UMKM ini masih tinggi sekali. Nah, ini data di tahun 2020 Bapak dan Ibu semuanya, bahwa pembeli online itu berdasarkan data wilayah ini cukup mengalami peningkatan ya. Jadi pengguna internet ya itu di Depok itu sekitar 656.000 dan jumlah pembelinya itu sekitar 203.036. Jadi ini sangat meningkat sekali, baik itu dari daerah di Depok ya, Jakarta Selatan, ini ada juga di Sleman, Padang dan Yogyakarta. Jadi artinya apa? Artinya ada mulai bergeser antara orang yang melakukan pembelian secara langsung tatap muka karena memang ada permasalahan di COVID gitu ya, beralih semuanya kepada pembelian online, yaitu melalui smartphone atau melalui website, toko online dan sebagainya. Jadi ini memang sangat meningkat. Lalu siapa sih pembeli online yang memang kita lebih banyak ya belajar di online? Itu rata-rata itu paling banyak tuh generasi milenial ya. Tapi generasi baby boomer juga ada di sini ya. Jadi milenial ini sekitar 46,7 juta ya. Ini pengguna internet. Jadi jumlah pembeli online itu sekitar 7.900.000 sekian gitu ya. Jadi memang semua sudah beralih ke online gitu ya. Jadi mau nggak mau bisnis yang kita jalankan, bisnis yang saat ini itu memang harus semuanya dilakukan secara online.
Nah, ini kita lihat juga dari data dari laporan hasil survei kuantitatif survei pemberdayaan UMKM Kompas ya. Ini dari Kompas bahwa 74% ya UMKM cukup aware ya terhadap e-commerce gitu loh. Jadi ini memaksakan mereka mau nggak mau gitu ya, mereka harus mau berubah ya. Jadi mau berubah dari dia berjualan secara offline maupun berjualan secara online. Nah, ini kebetulan di sini ada top 5 ya e-commerce. Di sini ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk saat ini Tokopedia mulai nomor 1 ya dibandingkan Shopee gitu ya. Nah, cuma ada permasalahan di UMKM ya, ada permasalahan di UMKM. Kalau jualan di marketplace itu bersaingan dengan harga produk-produk impor ya, banyak kan impor, semuanya dari Cina. Otomatis persaingan harganya juga sangat sangat sengit dan marginnya juga harus sangat tipis. Makanya Bapak dan Ibu ketika nanti memberikan pengarahan kepada UMKM ini harus clear bidang usahanya apa gitu ya, dan mereka cocoknya di mana, di toko online, apakah di marketplace ataupun di sosial media. Baik. Nah, ini di masa pandemi ya, karena kita di masa pandemi ya, jadi e-commerce itu akan diproyeksikan akan terus berkembang. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, jadi teman-teman, jadi yang paling banyak itu adalah penjualan produk alat kesehatan nih, yang paling banyak nih gitu ya. Di sini ada di Januari sampai bulan Maret itu produk-produk seperti kayak hand sanitizer, hand wash dan vitamin dan sebagainya ini menjadi mengalami peningkatan ya pembelian di dunia online terkait dengan kesehatan ya. Ini lebih mengarah kepada multivitamin untuk menambah imun dan menjaga kesehatan. Jadi memang ini yang menjadi nomor 1. Makanya di pemerintah ada pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau saya lihat ini sepertinya lebih banyak di alkes gitu ya, alat kesehatan dan multivitamin. Lalu di bidang paling meningkat juga adalah di produk makanan yang terus melejit gitu ya. Ini bahkan di bulan Februari ini sampai bulan April itu peningkatan cukup tajam gitu ya. Dari 143% sampai 260%, bayangkan saja. Jadi memang rata-rata orang semua jadi pembuat makanan ya. Ada yang membuat dimsum gitu ya, ada yang membuat frozen food, itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini yang memang nanti harus kita tingkatkan di UMKM dari sisi yang memang mereka bisa tingkatkan, karena memang ini produk-produk yang memang sifatnya basic ya, sifatnya basic dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini kita bicara terkait dengan pemanfaatan digital UMKM ini meningkat secara signifikan ya. Yang paling tinggi itu adalah bukan di e-commerce ya atau di marketplace, tetapi yang paling tinggi itu adalah orang pada jualan di media sosial gitu ya. Jadi di media sosial ini seperti WhatsApp gitu ya, terus di Facebook, Instagram, rata-rata orang berjualan di situ gitu loh. Karena ya tadi mungkin dari salah satu aspek yang paling dominan adalah mereka tidak bisa bersaing lewat marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya, karena memang persaingan harga atau mungkin barang-barang impor gitu ya. Nah, mereka lebih banyak ke komunitas-komunitas kecil gitu ya, seperti kayak komunitas RT ya, dari yang kecil RT, RW ya, terus kecamatan, itu yang saya lihat. Kalau rata-rata mereka jualan makanan gitu ya. Nah, atau mungkin jualan produk-produk kesehatan. Nah, rata-rata mereka melalui sosial media seperti WhatsApp ya. Lebih banyak ke WhatsApp ya. Di WhatsApp group mereka ikuti gitu ya. Jadi mereka ikut komunitas-komunitas ya. Di situ banyak, ada komunitas di perwilayah, ada komunitas secara nasional, mereka ikuti gitu ya. Jadi memang lebih banyak ya. Nah,
tren jualan saat ini itu memang banyaknya di sosial media. Jadi rata-rata orang berjualannya itu lewat WhatsApp. Ada 3 yang paling terkenal itu adalah WhatsApp, ada Instagram maupun ada di Facebook gitu ya. Dulu mungkin kan kalau Facebook itu sangat terkenal ya, Facebook Group dan sebagainya, tapi sudah dialihkan semuanya larinya ke Instagram dan WhatsApp. Walaupun Facebook juga sudah ada menu marketplace gitu ya. Jadi itu bisa digunakan ya. Yang penting adalah ketika kita berjualan, pastikan UMKM ini ya atau pengusaha kecil ini dia konsisten untuk dalam hal memposting produknya dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting dalam kita berjualan gitu. Kalau kita ngomongin promosi yang memang tidak berbayar ya. Jadi memang promosi gratis, kita harus rajin posting selalu setiap hari di sosial media seperti di WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Karena tools itu hanya sebagai sarana gitu ya, tetapi yang menjadi tolak ukur atau menjadi parameter mereka bisa meningkatkan omset, penjualan itu adalah salah satunya adalah bagaimana mereka tadi ya mereka punya konsistensi dalam melakukan promosi. Itu yang paling penting dan itu yang paling ditekankan kepada UMKM. Oke, nah ini saya coba akan konfirmasi terkait dengan Tokoku ya. Nah, Tokoku itu adalah solusi pelaku usaha kecil untuk tumbuh ya. Jadi salah satunya adalah kami ke Zahir adalah suatu platform untuk membantu ya para pengusaha kecil dalam bidang teknologi, yaitu teknologi di bidang teknologi e-commerce ya, lebih tepatnya sosial e-commerce. Nah, kita tahu bahwa orang jualan itu di WhatsApp dan di Instagram ya. Kalau kita jualan itu biasanya kalau di Instagram itu ada di link bio gitu ya. Nah, kan rata-rata orang agak sedikit kesulitan tuh kalau memang dia lakukan DM gitu kan dan sebagainya masih manual. Lalu juga di WhatsApp juga sama gitu ya. Jadi masalahnya adalah kalau di WhatsApp gitu ya, biasanya ribet nih kirim katalog satu persatu. Jadi kalau seandainya dia mau punya beberapa produk nih gitu, misalkan dia punya produknya nggak hanya jualan, misalkan dia jualan pempek gitu ya, jual pempek, terus ada juga jual somai gitu ya, daripada dia harus kirim satu kali produknya masing-masing di WhatsApp grup atau di Wapri teman saudara atau memang kolega, itu mungkin akan sedikit mengganggu gitu ya dan otomatis kapasitasnya akan banyak tersedot gitu ya, jadi otomatis akan lambat memori handphonenya. Nah, ini masalah yang ada di sosial media. Lalu ribet jawab WA atau DM untuk stok produk. Nah, ini masalah-masalah biasanya di pengusaha nih, pengusaha kecil. Nah, terus ribet jawab WA, DM untuk tanya ongkir atau tracking kurir. Nah, terus yang berikutnya adalah ribet konfirmasi barang dikirim atau yang sudah diterima. Yang kelima adalah kewalahan mengolah order yang banyak. Nah, ini memang kalau orang yang sudah punya banyak order itu agak sedikit kesulitan. Kadang mereka lupa nih kirimnya di mana nih. Kadang ada juga yang memang teman-teman saya yang di UMKM itu mereka kadang suka salah kirim gitu ya. Jadi kadang kirimannya pada hari ini banyak. Nah, ketika dia lakukan pengiriman ternyata alamatnya yang dikirim salah gitu. Jadi pengirimannya produknya beda yang dikirim. Nah, ini menjadi masalah yang memang yang dihadapi oleh para pengusaha gitu ya. Jadi kita sediakan memang teknologinya ya, teknologi untuk mengakomodir itu gitu. Nah, ini tadi ya memori karena jumlah gambar yang produk yang agak jadinya bertambah ya tadi ya, kirim satu-satu, lalu pusing kelola order gitu ya dari WhatsApp dan Instagram. Oke. Nah, solusinya adalah Tokoku gitu ya. Nah, apa sih Tokoku gitu ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu teman-teman bisa coba nanti sambil bisa ke Play Store atau ke iOS itu ketik aja namanya Zahir Tokoku ya. Mungkin kita bisa saling ini ya, bisa sambil saya menerangkan gitu ya di kesempatan kali ini gitu ya. Nah, Tokoku itu adalah platform terbaru dari Zahir, yaitu membuat toko online pribadi. Makanya
toko online pribadi. Jadi kenapa sih bukan marketplace? Kalau marketplace itu ketika pembeli melihat marketplace, dia akan melihat kompetitor gitu ya. Dia akan melihat penjual-penjual yang lainnya. Bedanya itu. Nah, tapi kalau seandainya itu Tokoku itu hanya ya dia hanya share kepada atau pembeli bisa melihat katalog itu pribadinya si penjual itu masing-masing gitu loh. Jadi dia tidak misalkan ada dia menjual frozen food A gitu ya. Nah, si pembeli itu ketika melihat dia hanya katalog-katalog si frozen food A, dia tidak melihat frozen food B dan sebagainya gitu loh, tanpa dia harus mengirimkan link katalognya yang lain gitu ya. Jadi memang membuat toko online pribadi yang dapat terhubung ya dengan jutaan pengguna media sosial, khususnya pelaku bisnis Instagram dan WhatsApp. Nah, untuk aplikasi Tokoku, ya Tokoku ini mirip banget dengan Instagram ya, Bapak dan Ibu semua. Makanya di situ ada fitur auto import Instagram. Jadi ketika nanti bisa ditaruh di link bio, nanti di link bio itu nanti bisa diklik tampilannya itu seperti tampilan Instagram dan bisa langsung belanja di situ. Itulah aplikasi Tokoku. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa install Zahir Tokoku ya. Jadi biar bisa lihat nanti ketika nanti bisa membawa ini kepada teman-teman UMKM, ini bisa menjadi solusi buat mereka gitu ya. Oke, apa sih benefit aplikasi Tokoku gitu ya? Nah, Tokoku ini keuntungannya adalah dia mudah membuat katalog produk. Jadi sangat simpel banget, hanya 3 langkah aja ketika Bapak dan Ibu sudah login ya di aplikasinya, tinggal upload produk ya, lalu bisa langsung share produknya gitu ya. Ketika login, lalu upload produknya, lalu sudah bisa share, sudah bisa langsung jualan gitu loh ya. Jadi sudah bisa langsung jualan dengan link yang sudah diberikan, link katalognya. Jadi ketika nanti UMKM itu dia klik, nah, otomatis dia pembeli klik, dia sudah langsung bisa berbelanja. Yang kedua adalah nanti ketika ada pemesanan, otomatis akan muncul notifikasi di dalam aplikasi tersebut. Jadi memang mudah banget mengelola order nih. Jadi tidak ada lagi order yang terlewat di chat WhatsApp dan IG. Jadi semuanya terekam. Jadi semuanya terekam itu di dalam sistem yang namanya Tokoku. Jadi ketika ada orderan, nanti kita tinggal terima ya, udah langsung nanti kita paketnya kita kirim, kita kemas, langsung kita kirim gitulah. Nanti ketika mereka sudah terima, otomatis kita sudah tahu bahwa ini sudah transaksinya sudah selesai gitu ya. Terus yang berikutnya adalah terdapat fasilitas pengiriman dan kurir otomatis ya. Dan kita nggak perlu repot lagi nih. Oh ini saya kalau mau kirim dari Depok misalkan ke Pasar Minggu berapa sih gitu ya. Nah itu udah nggak perlu lagi khawatir, kita nggak perlu harus cek websitenya JNE, websitenya Si Cepat gitu misalkan gitu ya. Tapi itu sudah terintegrasi semua di dalam Tokoku gitu loh. Jadi memang itu sudah sudah terintegrasi dengan penghitungan ongkos kirim. Dan bahkan kalau Bapak dan Ibu punya kurir sendiri gitu ya, kita bisa setting dia dengan kurir mandiri. Jadi kurir mandiri ini sudah bisa dimasukin berapa jarak kilometer yang memang bisa ditempuh, lalu kita bisa kasih cas harganya berapa. Itu sangat easy banget, mudah banget. Lalu yang berikutnya adalah memudahkan seller itu menerima pembayaran dan otomatis melakukan verifikasi pembayaran dari pelanggan. Jadi pembayarannya ini kita banyak sekali ya. Jadi kita bekerja sama dengan payment gateway, itu kita bisa menerima secara ada COD ya, lalu pembayarannya kita melalui transfer. Lalu juga pembeli bisa melakukan pembayarannya lewat lewat GoPay, OVO dan sebagainya. Jadi memang semua fasilitas sudah kami sediakan, itu tergantung nanti dari sisi penjualnya ya, di dalam settingan seperti itu. Nah, keuntungan lain memakai aplikasi Tokoku, nah ini menarik bahwa aplikasi Tokoku ini terhubung dengan platform Zahir yang lainnya, yaitu seperti aplikasi Zahir Simply. Ketika nanti Bapak dan Ibu memasukkan data produk,
terus transaksi-transaksinya, ini semua sudah terhubung di aplikasi laporan keuangan. Jadi otomatis Bapak dan Ibu semua itu sudah bisa melihat laporan keuangannya melalui aplikasi Simply. Ya, ini mungkin yang kemarin sudah diterangkan ya di pertemuan minggu lalu gitu ya. Jadi memang sudah terintegrasi. Nah ini siapa sih pengguna Tokoku ya, calon bisnis baru ya, bisnis rumahan. Nah atau yang pertama dia jualan online ini bisa menggunakan, atau yang sudah existing existing seller yang memang dia sudah pernah jualan di WhatsApp, di Instagram gitu ya, di Tokopedia, di Bukalapak dan Shopee gitu. Jadi memang ini sudah mengakomodir ya semuanya gitu loh. Nah, ini bisa download sekarang gitu ya. Silakan download sekarang itu di App Store dan Google Play. Namanya Zahir Tokoku, sudah bisa langsung ketemu kok gitu ya. Sudah bisa diinstal ya aplikasi Zahir Tokokunya. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya ketika kita sudah download ya aplikasi Zahir Tokoku di Play Store dan App Store, ini kita tinggal sign up aja, cuma pakai handphone gitu loh ya. Cuma hanya memasukkan nomor handphone yang terdaftar di HP, ya kita sudah bisa langsung daftar gitu ya. Nah setelah itu, setelah kita daftar, otomatis nanti ada tampilan seperti ini nih teman-teman gitu ya. Jadi ada teman yang paling atas itu adalah link ya, yang link ya. Jadi ini share link katalog ya. Yang berikutnya di bawahnya itu ada daftar produk ya, sebelahnya daftar pelanggan. Nah, yang akan kita lakukan itu nanti ketika masukkan produk itu ada di menunya daftar produk ya. Lalu di paling bawah itu ada menu dashboard, ada transaksi, jadi untuk melihat transaksi yang masuk, lalu ada notifikasi yang masuk, itu bisa klik di situ, dan ini adalah menu profile. Nah, sebelum Bapak dan Ibu ya masuk ke dalam daftar produk, ini paling utama ya, yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita mengupload produk adalah kita harus lengkapi dulu profilnya ya, profilnya Tokoku, karena di situ ada terkait dengan alamat gitu ya. Ini juga terkait nanti pengiriman ya. Lalu ada pengaturan tokonya, lalu ada pembayarannya. Jadi kita nerima pembayarannya apa aja gitu ya. Apakah transfer aja atau mungkin kita tambahkan dengan pembayaran lewat payment gateway. Lalu juga ada kurir di situ ya. Jadi ada kurir, kita bisa setting apakah kita pakai kurir mandiri ya. Apakah kita juga nanti di situ pakai kurir seperti kayak kurir lokal seperti GoSend, JNE dan sebagainya. Jadi ini harus dilengkapi dulu tahapannya ya. Jadi setelah lengkapi profil toko, baru klik daftar produk untuk upload katalog produknya. Kalau belum, berarti profilnya masih belum lengkap nih. Jadi daftar produknya nggak akan bisa dibuka. Jadi kalau sudah lengkap atau sudah lengkap semua, persyaratan di profilnya sudah selesai, maka Bapak dan Ibu semuanya bisa mengupload produk di daftar produk gitu ya. Nah ini halaman utama Tokoku ya. Ini adalah yang di panah ini adalah share link Tokoku ya ke WhatsApp maupun dijadikan link bio Instagram gitu ya. Di sini misalkan tokoku.link/hijabku gitu loh. Lalu yang di sebelahnya ini ada total pengunjung ya. Jadi ada analitiknya. Jadi analitiknya fungsinya adalah ketika kita promosi nih, kita udah promosi nih di sosial media nih, lalu ada yang orang yang klik nih katalog Bapak dan Ibu semua, otomatis akan ketahuan nih, akan kelihatan total pengunjungnya. Nah, ini bisa menjadi enaknya jadi parameter kita bahwa apa yang kita sudah lakukan, yaitu promosi ya, itu berapa jumlah pengunjung yang masuk bisa ketahuan gitu. Jadi kita bisa compare mana nih yang akan beli, mana yang hanya berkunjung aja gitu loh. Tapi kalau pengunjungnya sedikit, 0 gitu ya berarti kita belum melakukan promosi secara baik gitu loh. Jadi kita aplikasikan di promosinya gitu ya. Nah, sampai sini kalau ada kebingungan gitu ya, boleh nanti langsung aja di chat ya.
Oke. Nah, ini tampilan dari sisi pembeli ya. Jadi ketika nanti kita sudah masukkan produknya gitu ya di daftar produk, maka kita bisa share link katalog itu kepada calon pembeli. Nah, calon pembeli itu bisa melihat tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah tampilan dari sisi pembeli. Dia bentuknya web browser ya, jadi sangat mudah. Jadi pembeli itu nggak perlu harus menginstal aplikasi gitu ya. Jadi ketika share link itu sudah diberikan kepada calon pembeli tinggal klik aja linknya gitu. Jadi nanti bentuknya web browser, tampilannya seperti tampilan memang seperti Instagram ya, jadi toko online. Jadi pembeli sudah bisa melihat katalog produknya dengan lengkap gitu ya. Jadi ada di situ ada keterangan nama tokonya gitu ya, terus ada produk-produknya gitu. Tinggal diklik aja, atau mungkin mau langsung tanya penjual juga bisa. Tinggal nanti ada button WA-nya muncul gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika itu diklik gitu ya, tadi yang gambar tadi yang kecil tadi, thumbnail tadi, ketika diklik akan muncul detailnya seperti ini gitu ya. Nah, pembeli lebih mudah order pesanan nih gitu. Atau dia mau nanya dulu nih. Nah, saya mau nanya dulu nih, produk ini ada. Dia udah otomatis kita nggak perlu harus tanya lagi gitu ya. Misalkan di sini pandan wangi gitu ya. Pandan wangi tinggal ketika kita klik yang gambar button WA-nya itu ya, yang Bapak lihat di layar, ya Bapak Ibu lihat di layar itu sudah langsung nanti tertulis ya, saya ingin produk pandan wangi ini gitu ya. Nah, itu apakah tersedia? Itu sudah otomatis tanpa harus kita konfirmasi kita ingin produk ini gitu. Jadi memang sudah otomatis. Atau ingin melanjutkan pembayaran. Kalau udah yakin, kita bisa lanjut ke pembayaran gitu ya. Jadi udah secara sistematik gitu ya. Nah, inilah keunggulan Tokoku gitu ya. Keunggulan Tokoku. Ini adalah ada verified batch sellernya gitu, jadi udah ada batch-nya masing-masing gitu ya. Biasanya kalau verified itu dia si penjual itu jadi seakan-akan lebih terpercaya bagi pembeli ya. Jadi biasanya penjual itu dia lampirin KTP, difoto dan sebagainya sebagai pertanggungjawaban kalau dia adalah benar-benar penjual terpercaya. Baru nanti kita berikan badge gitu ya. Nanti pembeli akan melihat, oh ternyata ini emang terpercaya gitu ya. Lalu yang kedua adalah kelebihan dari Tokoku. Ini menarik nih. Jadi sudah bisa memang auto import produk Instagram. Jadi kalau kita punya produk di Instagram, ketika kita ingin memasukkan produk yang ada di Instagram, otomatis itu nanti di aplikasi Tokoku ada muncul nama Instagram kita. Nanti ketika kita klik kita masukkan nama Instagram kita, langsung ada button auto import. Jadi akan kepanggil nih data yang ada di Instagram Bapak dan Ibu, tinggal kita pilih produknya ya. Jadi yang kita bisa pilih cek dalam bentuk checklist. Jadi kita nggak semua masuk ke dalam Tokoku ya. Kita bisa memilih mana produk-produk yang bisa masuk ke dalam aplikasi Tokoku gitu ya. Yang kedua adalah kelebihannya pembayarannya bisa selain bisa COD, bisa transfer, pembayaran juga bisa lewat OVO, GoPay dan Indomaret. Nah ya, terus yang berikutnya adalah, nah ini yang kelebihannya adalah terintegrasi dengan Zahir, yaitu di Simply ya, laporan keuangannya. Jadi sangat memudahkan bagi teman-teman dalam mengelola laporan keuangan. Jadi udah nggak lagi nih sudah bisa memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha ya. Jadi udah ketahuan, oh ini omsetnya sekian hari ini, itu semua masuk ke dalam aplikasi Simply dan sudah bisa ketahuan laporan keuangan. Nah, ini biasanya kan kalau untuk kita mau mengajukan permodalan lebih gampang karena memang sudah ada aplikasi laporan keuangannya. Lalu yang kelima adalah ini ada menu buat kita mau misalkan produk kita mau pakai diskon atau sale, itu udah ada gitu ya. Jadi udah ada fasilitas tersebut. Lalu yang berikutnya ada analitik yang tadi saya sampaikan, dan inilah keunggulan terakhir adalah kita punya fasilitas GoSend ya, memang itu bisa membantu Bapak dan Ibu semua untuk pengiriman secara instan atau lewat same day gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, Mbak Moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi langsung ya. Silakan.
Baik, terima kasih banyak Pak Adip atas pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Pak Adip atas pemaparannya. Kita langsung saja Pak menuju sesi tanya jawab. Saya mau tanya Mbak Cindy. Oh iya, silahkan Coach Wulan. Buat Pak Adif ya. Ini kan produk ya Pak Adif. Kalau buat jasa bisa nggak? Terus ini ada yang tanya, kalau pakai Pixel tuh berarti yang pengiriman kayak Frozen itu bisa apa nggak? Oke, bagus sekali pertanyaannya Coach Wulan. Jadi memang aplikasi Tokoku memang lebih mengarahkan kepada yang memang memiliki produk ya. Karena di situ ada ongkirnya gitu ya, ada ongkir. Jadi ada ongkirnya, otomatis di situ memang lebih kita menekankan kepada produk. Tetapi kalau kita mau pakai itu buat jasa, ya kita tinggal sebenarnya customisasi aja gitu. Misalkan kita tidak perlu setting kurir lokalnya, lalu kurir mandirinya kita nolin. Jadi angkanya nanti harganya jadi 0 gitu loh. Jadi itu bisa. Jadi nanti tapi tetap bisa ya? Bisa. Jadi nanti produk-produknya itu diganti dengan nanti jasa kita gitu ya. Ya, itu bisa, ya. Itu bisa. Yang penting kita untuk tapi ongkirnya pembayaran tetap ada kan, gitu ya. Tapi tidak ada ongkir. Misalkan kan gitu ya. Misalkan kita mau jual jasa training misalnya nih, kita nih coach nih mau jual, bisa dong? Bisa sekali gitu ya. Kenapa enggak? Jadi itu sangat-sangat bisa sekali. Yang penting tadi ya pengiriman tadi itu di nolin aja gitu loh. Oke. Pixel tadi Pak, ada yang pertanyaan Pixel. Mbak Dini, Pixel ya. Nah, kalau Pixel itu memang kita kalau nanti saya lihat juga di aplikasi Tokoku ya, karena kita otomatis ya kerjasama dengan Raja Ongkir ya. Kalau yang untuk ongkos kirim, kalau belum berarti memang belum terintegrasi ya. Kalau biasanya makanya kami yang frozen food itu biasanya kita kerjasamanya dengan pihak Gosen. Yang itu yang biasa sering dilakukan sih gitu ya. Tapi kalau memang ternyata Gosen ini mahalan gitu ya, Pixel lebih murah gitu ya, ya mungkin kita akan berpikir untuk kerjasama dengan pihak Pixel juga. Cuma saat ini pihak Pixelnya juga belum konfirmasi ke kita gitu loh. Pak Adi bukan Paxel tapi Pixel. Pixel itu untuk yang iklan itu loh Pak, iklan ads. Oh, Masya Allah, Pixel untuk retargeting iklan ya? Iya. Baik, ya oke. Jadi ini bagian dari bagian dari digital marketing ya. Jadi misalkan kita mau beriklan di FB Ads gitu ya. Nah, terus kita mau ambil pixelnya gitu ya. Untuk saat ini kita belum ada menu untuk pixel ya. Untuk saat ini ya. Belum ada untuk pixel untuk mengarahkan orang yang beriklan. Tetapi kita punya analitik nih. Kita punya analitik, itu akan sebenarnya sama dengan pixel sebenarnya. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu beriklan di Facebook Ads atau di Instagram Ads, itu akan ketahuan jumlah yang masuk di dalam link Tokoku dari analitik tadi. Jadi analitiknya udah bisa lihatnya bukan melalui FB ya, tapi melalui aplikasi Tokoku gitu loh. Ini pertanyaan banyak Mbak Cindy, tolong dibacain satu-satu. Ya Coach Wulan. Ini Pak Adip ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman Lutfi. Ya. Apakah kita bisa membuat register customer dan apakah database pelanggan yang sudah order, baik yang sudah membayar atau belum membayar, database-nya bisa diekspor talent, termasuk sudah bisa digunakan Facebook Pixel dan bisa menggunakan custom domain. Bagaimana Pak Adip? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ya saya akan coba tadi jawab yang apakah tadi sudah dijawab ya terkait dengan Facebook Pixel ya. Jadi kita Facebook Pixel kita tidak ada sampai belum ada saat ini. Jadi kita menggunakannya analitik ya, analitik yang ada di Tokoku gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan custom domain dan ini sudah dijalankan oleh pihak pemerintah ya, Kota Depok. Mungkin kalau Bapak dan Ibu buka pasarsukatani.com gitu ya, pasardepok.com, itu pakai engine-nya Tokoku. Jadi dia sudah bisa langsung, misalkan Bapak dan Ibu misalkan ingin nama tokoku.link, misalkan /toko bayi, misalkan itu mau diganti nih, misalkan namanya babymart.com gitu ya.
itu bisa gitu loh. Kami bekerja sama dengan pihak provider yaitu ID Cloud Host untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu untuk custom domain. Silakan gitu. Nanti tinggal pembelian Tokoku dan pembelian pembelian dari custom domainnya bisa melalui provider tersebut, ada di websitenya di ID Cloud Host gitu loh. Itu ya. Terus apalagi ya tadi Bu Dini ya, Bu Cindy ya, ada beberapa pertanyaan tadi tuh saya. Kemudian apa tadi? Yang kedua itu apakah database pelanggan yang sudah order baik yang sudah membayar atau belum membayar bisa diekspor ke seller, termasuk sudah bisa menggunakan Facebook, apakah sudah bisa menggunakan Facebook Pixel dan bisa menggunakan custom domain. Gitu, Oke. Baik, jadi pertama adalah secara default adalah setiap transaksi yang masuk ya, pelanggan yang masuk dia akan terekam di dalam daftar pelanggan yang ada di aplikasi Tokoku. Tadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada daftar produk, ada daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan ini ketika sudah jadi pelanggan, jadi udah masuk dalam database aplikasi Tokoku ya. Jadi itu kita udah bisa melihat namanya siapa gitu kan, alamatnya di mana. Jadi kita bisa mengetahui pelanggan kita. Gitulah. Jadi tapi kita tidak bisa melakukan ekspor ke dalam Excel ya. Jadi memang itu di dalam semua database-nya di aplikasi Tokoku masing-masing Bapak dan Ibu semua gitu loh. Baik, terima kasih Pak Adit. Ya, Kemudian siap. ada lagi yang bertanya nih Pak. Kalau kita di Tokoku ini apakah bisa masuk dalam traffic searching mesin pencarian seperti di Google Search atau tidak Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi memang kalau di aplikasi Tokoku kita sudah standarisasi di ini ya, program di SEO-nya. Jadi kalau seandainya nanti menggunakan aplikasi Tokoku, makanya kenapa kita berbentuk browser ya. Browser itu akan mempengaruhi pencarian. Jadi itu akan otomatis kita akan memang otomatis itu berkaitan dengan kata kunci ya. Kata kunci yang memang apakah itu kata kunci ini adalah mempunyai kompetitor besar atau tidak gitu ya. Kalau memang kompetitor kecil otomatis bisa ditemukan oleh Google. Itu teori aja. Makanya yang saran dari saya adalah rajin posting, rajin meninggalkan jejak gitu ya. Rajin meninggalkan jejak di internet. Semakin banyak kita meninggalkan jejak, maka kita akan dikenal oleh Google dan bahkan diindeks oleh Google, dan otomatis orang akan mudah mencarinya di Google Search Engine. Itu saran saya. Yaitu backlink adalah yang paling penting, backlink dalam hal promosi, baik itu backlink kita lewat media-media seperti Detik gitu ya, atau lewat Facebook, atau lewat sosial media seperti di Instagram, itu kita rajin ya. Bukan di WhatsApp group ya. WhatsApp group tidak akan bisa membentuk pencarian di Google. Tapi yang menjadi pencarian di Google itu adalah dari sisi kita mempromosikan lewat iklan tadi, misalkan lewat Detik gitu ya, lewat yang sudah bagus-bagus ininya ya pencariannya ya, blogger ya, blog-blog tertentu ya, itu kita bisa masukkan link nama toko kita di situ. Otomatis dalam pencarian kita akan ketemu. Itu ya saran dari saya. Terima kasih Pak Adit. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand ya. Ya, silakan. Saat ini saya mau baca lagi yang di chat lagi ya Pak, karena belum ada yang raise hand. Untuk Tokoku ini apakah sama seperti Mokapos ya Pak? Nanti pembayarannya terintegrasi ke QRIS gitu Pak. Apakah seperti sama dengan Mokapos? Ya, jadi Tokoku itu berbeda dengan aplikasi Moka ya. Aplikasi Moka itu adalah aplikasi point of sales ya. Sedangkan Tokoku adalah aplikasi e-commerce. Jadi berbeda ya. Jadi kalau Moka itu kita punya produk namanya PostX. Ya, itu sama ya. Jadi Post itu ada point of sale, misalkan teman-teman jualan nih, jualan apa di restoran. Nah, itu ada pemesanan, itu bisa langsung lewat kasir ya, nanti tinggal print stroke aja gitulah. Itu aplikasi pos. Tapi kalau aplikasi e-commerce adalah orang bisa langsung membeli produk tersebut, bisa lewat pengiriman yang sudah terintegrasi dan pembayaran yang sudah terintegrasi gitu ya.
Jadi seperti kayak Tokopedia, Bukalapak. Hanya bedanya kalau Tokopedia, Bukalapak adalah marketplace ya, marketplace yang memang dia secara umum dia hanya bisa melihat melihat pembeli atau penjual semuanya gitu ya. Sedangkan Tokoku itu lebih mengarah sosial e-commerce yang memang toko online pribadi ya dari penjualnya gitu ya. Jadi pembeli hanya bisa melihat toko Bapak dan Ibu gitu. Itu bedanya dengan marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Jadi sangat berbeda ya dari Moka ya. Ya, terima kasih Pak Adib. Oke, sekarang ada yang raise hand ya Pak dari Brebes, Pak Edi yang Masya Allah dari Brebes ya. Terima kasih Pak Adib atas waktunya. Saya cuma mau tanya itu untuk processing pembayaran berapa persen Pak? Biasanya saya kan pakai yang lain antara 0,7% ya, antara satu itu kompetitif enggak? Terus yang kedua, ada enggak cashback yang ongkirnya itu? Soalnya ini kaitannya dengan kompetitif dengan program produk yang sejenis gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Edi dari Brebes ya, Masya Allah ya dari Brebes ya. Kalau di aplikasi Tokoku itu dia saya kurang mengerti yang 1,7%. Itu potongan biaya ya Pak ya maksudnya ya? Potongan biaya ya? Iya, untuk biaya processing pembayaran terverifikasi langsung itu loh Pak. Oh, oke. Terverifikasi otomatis. Oke. Biasanya kan kalau GoPay berapa persen, terus Kris berapa persen itu kan ada. Oke. Transfer virtual account itu kan ada biayanya biasanya. Nah ini di Tokoku berapa persen itu loh Pak? Terima kasih. Oke, kalau biasanya kalau kita ke pihak misalkan pihak third party ya, pihak ketiga ya, itu seperti OVO itu sama Pak, biasanya seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau di Tokoku itu biasanya orang cenderung bayarnya pakai COD gitu ya, biar pakai COD karena memang dia rata-rata orang jualannya buat jualan yang memang ruang lingkupnya kelurahan, kecamatan gitu ya, yang memang lingkup-lingkupnya bisa bergerilya. Beda sama marketplace ya. Kalau marketplace kan jaraknya bisa jarak jauh. Nah, kalau Tokoku bisa jarak dekat dan bisa jarak jauh. Ya, jadi biasanya kalau lebih banyak orang kepada COD dan transfer ya gitu ya. Nah, kalau seandainya dia lewat OVO dan GoPay itu biasanya menyesuaikan dari biaya yang memang dari mereka Pak. Saya kurang begitu paham gitu ya Pak ya dari sisi potongan. Mungkin Bapak yang lebih paham sepertinya sama kalau saya ngelihat karena memang dia platformnya sama ya. Seperti itu gitu loh Pak. Terus ada lagi Pak tadi pertanyaannya Pak? Cashback ongkir Pak. Biasanya dari pihak ketiga ini ada juga untuk kita gitu. Terima kasih. Iya, oke Pak. Karena memang ini adalah toko pribadi Pak. Jadi Bapak yang ngasih cashback-nya gitu loh ya Pak. Jadi memang kita tidak ada menyediakan untuk saat ini program cashback gitu ya. Jadi tidak ada program karena memang ini adalah toko online pribadi. Jadi memang toko online Bapak sendiri gitu loh. Kalau Bapak ingin melakukan itu biasanya bukan cashback tapi biasanya diskon ya. Diskon yang Bapak lakukan biasanya seperti itu Pak. Gitu loh Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi dari Brebes. Terima kasih Pak Adib. Semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Edi. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang dari chat ya Pak. Ya, kalau database pelanggan nggak bisa diekspor, terus kalau aplikasinya error, bagaimana dengan keamanan terhadap database-nya ya Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau data e-commerce yang ada di aplikasi Tokoku adalah aplikasi yang memang dia berbasis online ya, sama seperti kayak Tokopedia dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa dilakukan ekspor ya. Tapi memang untuk keamanan datanya kita aman ya, karena kita semuanya berkiblat kepada AWS, semuanya kita simpan di AWS ya. Jadi Amazon Web Server yang memang sudah keuji di ISO 27001. Jadi insya Allah aman gitu loh. Jadi kita lebih mengarah kepada data yang memang datanya itu ada di dalam Tokoku masing-masing punya Bapak dan Ibu semua gitu loh, dari data pelanggan gitu dan sebagainya itu sudah bisa gitu loh. Cuma saat ini kita belum ada menu ekspor, tapi kita hanya adanya
auto impor hanya dari impor produknya Instagram ya, tapi kalau untuk data transaksi dan sebagainya itu lewat email. Nah, ini perlu diketahui ya, prosesnya ketika ada orang yang bayar itu akan semuanya masuk notifikasinya ke dalam email. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir dengan data transaksi karena data transaksinya akan masuk ke email gitu loh ya. Jadi itu tinggal Bapak rekap aja, Bapak dan Ibu rekap, itu tinggal Bapak dan Ibu semuanya masukkan ke dalam komputernya masing-masing gitu ya. Jadi itu udah ada gitu. Jadi semuanya sudah mirroring data transaksi itu ke dalam emailnya masing-masing. Jadi sudah masuk ke dalam data. Jadi nggak perlu harus ekspor ya, karena datanya sudah masuk ke dalam emailnya masing-masing setiap transaksi masuk. Baik Pak Adip, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga dapat menjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada yang raise hand dari Bekasi. Pak Bambang, silahkan. Pak Bambang, apakah Bapak mau bertanya? Ya, silakan Pak Bambang dari Bekasi. Oke, kalau masih belum ada respon, kita lanjut dari Tanjung Pinang. Ini ada Desi. Iya, silahkan Ibu Desi. Ya, Ibu Desi, silakan. Pak Adip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat sedikit preview tentang Zahir. Ini apa keren, kita bukan satu langkah lagi, berlangkah-langkah. Cuman ini perang. Ayo Mbak Desi, ya. jualan. Ini perang, Coach izin nih. Ini kan perang, kita perang ini nih aplikasi nih, apalagi pas pandemi. Sebenarnya gimana caranya nanti teman-teman kami di Tanjung Pinang ini kita ramekan di dalam satu platform. Nah, Zahir ini. Nah, ada 3 atau apa yang bisa saya jual, bukan jual apa ya, maksudnya bisa Zahir, 3 unggulan Zahir yang bisa saya katakan itu tidak ada di aplikasi lain. Nah, seperti Pak itu. Adip, silakan Pak Adip. Makasih Coach, makasih Pak Adip. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang keunggulan di aplikasi Zahir yang pertama itu adalah dari purna jualnya. Rata-rata, karena kita udah 25 tahun ya, jadi bukan perusahaan startup, jadi memang kita sudah 25 tahun, dan kita punya ratusan CS yang punya kita sendiri. Itu pernah jualnya. Rata-rata kalau ketika ada orang ada masalah, dan apapun, nggak bisa dihubungin. Susah, nggak bisa dihubungin. Betul. Nah, kita hanya ke 1.507.19, itu sudah menghubungi bisa Zahir, gitu ya. Sudah langsung terhubung oleh Zahir. Jadi layanan kami itu ada layanan chatting, layanan telepon, dan sebagainya. Namanya aplikasi, Bu, ya, namanya aplikasi, itu kan kadang kita lihat bahwa nggak 100% mereka menjamin, ini aplikasi begini-begini, kan ada banyak yang begitu ya. Nah, tapi ketika dihubungin susah banget, gitu, nggak bisa dipakai. Itu pengalaman saya juga, Bu Desi. Jadi, beli aplikasi murah, gratisan bahkan, tapi nanti kalau misalkan kita udah pakai terus kita ada masalah, lebih sulit, Bu. Lebih sulit, dan itu nanti akhirnya menjadi image ke kita nggak bisa dipercaya. Betul. Nah, kenapa memang HRA ini benar-benar mencari seleksi ya. Jadi kita tuh seleksi nih Pak Adip, maaf aja. Kita benar-benar seleksi kira-kira apa nih yang membuat saya bisa kerjasamakan dengan HRA dan supaya bisa teman-teman di HRA bisa pakai. Jadi nggak satu aja saya approach kepada aplikasi ya. Jadi banyak hal juga saya approach, tapi saya kemudian jatuh cinta sama Zahir. Pertama karena memang saya tahu Zahir ini udah lama banget ya, memang betul gitu, udah 25 tahun. Terus yang kedua juga lokal punya, ini lokal Indonesia banget. Ya tadi CEO-nya ya, tadi Pak Ismail tuh CEO-nya, masih muda juga. Terus ya itu purna jual seperti yang dibilang Pak Adip. Ini benar. Jadi teman-teman, memang banyak sekali aplikasi gratisan, tetapi saya mohon maaf karena kita kan berjualan itu maunya long life, UKM kita juga maunya long life, nggak terdistract dengan pikiran macam-macam atau kendala macam-macam, sehingga ya menurut saya sih Zahir dengan tadi ya 74.000 per bulan ya, dengan kemudian kita bisa pakai Kulaku dan kita punya Zahir Simply, benar kan Pak Adip ya? Iya.
laporan keuangan langsung terintegrasi, menurut saya itu sudah kemudahan dan ya mudah-mudahan sih ini bisa langsung diimplementasi gitu. Silakan Pak Adip yang Makasih. lain. Yap, terima kasih Coach Wulan yang sudah menambahkan. Jadi yang kedua, selain pertama adalah Purna Jual, itu Zahir terkenal. Makanya kenapa Zahir itu menjadi dipercaya banyak orang, Bu ya. Karena Zahir itu brandingnya yang kuat ya, branding yang kuat dan memang dari sisi Purna Jualnya juga itu memberikan keyakinan kepada customer gitu ya. Terus yang kedua adalah kami aplikasi platform yang memang biasanya mengakomodir para pengusaha itu di 3 hal. Pertama adalah pemasaran, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga adalah permodalan. Nah, karena kami adalah bidangnya aplikasi, maka pemasaran kita pakai Tokoku, ya, terus laporan keuangannya pakai Zahir, dan permodalannya pakai Capital Hub gitu. Jadi kami punya Capital Hub ini syariah ya. Jadi memang jadi 3 hal ini kami saling terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya. Nah itu banyak biasanya kami temukan para pengusaha dia berhenti berlangganan ya aplikasi lain karena tidak terhubung dengan aplikasi laporan keuangannya. Karena mereka nggak punya gitu loh. Jadi tidak ada yang memang saling terhubung aplikasi itu selain aplikasi Zahir. Itu adalah kelebihannya. Gitu ya. Ibu mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Adip. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand juga nih Pak Adip. Perhatian Marpaung dari Jatim PMKM. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, sepertinya masih di mute ya. Iya, silakan. Pak. Ya di mute tadi suaranya ya. Terus terang kita akui memang sangat kecanggihannya. Jadi saya bukan promosi di sini, tapi ini nyata memang. Yang pertanyaan saya sekarang dengan adanya Tokoku ini dengan laporan keuangan, apa langsung integrasi juga? Apakah harus kita beli lagi sistem pelaporan keuangan akuntansinya dari Zahir? Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Jadi memang kalau kita ngomong integrasi, jadi kalau kita sudah berlangganan aplikasi satu dengan yang lainnya, maka terintegrasi dengan yang lainnya Pak. Jadi nggak perlu bayar lagi. Jadi memang misalkan aplikasi Tokoku nih, gitu ya. Nanti ketika Bapak sudah berlangganan aplikasi Tokoku, maka Bapak bisa download dan pakai aplikasi Zahir Simply secara gratis. Itu karena dia terhubung. Jadi itu tanpa perlu harus membayar aplikasi 2 kali gitu ya Pak ya. Mungkin di situ Pak. Maksudnya seperti itu ya Pak ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Pak, selanjutnya boleh ya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Fahrozi, Sitorus Medan. Silakan Pak Ahmad. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, saya Ahmad Fahrozi Sitorus dari Medan. Mau nanya, itu kalau jual sayuran dan jaksa itu katanya kalau Tokoku ada bagi hasil, katanya bagi hasil ke pembeli dari penjualnya katanya 20% atau 30% katanya dari aplikasi Tokoku katanya. Itu benar atau enggak Pak? Oke, jadi yang pertama saya nggak tahu informasi ini dari mana ya. Yang jelas saya cuma katakan itu hoax. Enggak. Tapi kemarin seminggu lalu saya pernah dengar dari Smina juga dari aplikasi Tokoku katanya bagi hasilnya 20% dan 30% gitu Pak katanya. Mungkin bukan aplikasi Tokoku kali ya Pak ya. Kita gini Pak. Jadi aplikasi Tokoku adalah aplikasi yang memfasilitasi UMKM gitu ya. Jadi mereka bayar antara seller sama penjual. Jadi kita tidak ada keuntungan dari transaksi, fee transaksi dan sebagainya, nggak ada gitu ya Pak ya. Jadi yang kami dapatkan itu adalah dari sisi berlangganannya. Seperti itu. Jadi tidak ada bagi hasil 20%, nggak ada sama sekali Pak. Jadi memang itu saya juga baru dengar ini sekarang saat ini. Jadi nggak ada sama sekali Pak. Oh, gitu ya. Mungkin Bapak nanti coba aja aplikasi Tokoku, insya
Allah nggak ada, aman gitu, nggak ada, tidak ada ada bagi hasil. Mungkin aplikasinya berbeda, Pak. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih banyak Pak Adib. Oke Ya. Pak, setelah ini mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini dari chat. Pak Adib, Tokoku bekerja sama dengan platform atau fintech atau bank apa aja ya? Dan Tokoku ini bekerja sama dengan pengiriman apa aja gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin masalah tadi pertama itu pengiriman ya, pengiriman atau pembayaran ya? Pembayaran ya. Pembayaran, Iya, jadi Pak. itu all bank. Jadi nanti ada BCA ya untuk transfer, itu ada semua. Jadi kita sudah memfasilitasi semua bank gitu ya. Yang kedua adalah jadi bank transfer ya. Yang kedua adalah kita menerima pembayaran lewat OVO, GoPay, ada lewat Indomaret gitu. Jadi orang kalau mau bayar pakai Indomaret juga bisa gitu lah. Jadi lengkap sekali. Jadi pembeli itu bisa diberikan keleluasaan mereka mau bayar pakai apa aja gitu. Oh, mereka yakin, wah kalau saya ke transfer nanti ini bener nggak sih penjualnya? Udah saya lewat ini aja deh, lewat GoPay aja atau OVO aja. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya untuk pilihan pembayaran. Terus yang kedua, tadi apa Mbak Cindy? Ini Pak, untuk Tokoku ini bekerja sama dengan jasa pengiriman apa aja gitu? Oke, untuk jasa pengiriman apa aja, kita semuanya lengkap ya. Ada kurir mandiri, ada kurir lokal. Kurir lokal ini saya mungkin kalau saya sebutin di listnya itu banyak banget ya. Ada JNE, ada Si Cepat, ada JNT, ada pos gitu ya, ada kargo ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini bisa lihat di aplikasi Tokoku sangat banyak, lengkap. Kita kerjasama dengan Raja Kargo, Raja Ongkir ya, untuk integrasi API-nya. Jadi itu sangat lengkap sekali gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adib atas penjelasannya dan pemaparannya, sangat jelas sekali. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para mentor sekalian untuk disampaikan kepada calon binaannya nanti. Baik, yang tadi itu udah, ya Pak? Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa install Tokoku gitu ya. Itu memang di aplikasinya kita bersitu berbayar ya. Silakan pilih sesuai dengan tingkatan tingkatan jangka waktunya. Di situ ada 6 bulan, ada yang satu tahun, ada per bulan, 6 bulan dan ada 1 tahun. Silakan untuk bisa memilih ya aplikasi pembayarannya. Bedanya kalau yang berbayar, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas auto import Instagram, terus ada bid seller dan sebagainya ya. Nah, ini saya kebetulan ada program baru ya. Ini adalah program pelatihan ya. Mungkin para mentor yang sangat cocok sekali. Ini saya kasih linknya ya. Ini saya kasih suaranya berisik banget di luar. Nah, jadi ini saya kasih linknya. Ini adalah kita sekalian nanti kalau Bapak dan Ibu ingin belajar tentang laporan keuangan, ini kita gratiskan aplikasinya ya. Kita gratiskan aplikasinya itu baik itu aplikasi Tokoku, Simply ya, ada pos kita gratiskan. Jika Bapak dan Ibu itu menginvestasikan ya dalam pelatihan ya. Pelatihan. Di sini pelatihan, di sini ada pelatihan tentang laporan keuangan. Kalau kita lihat bahwa Bapak dan Ibu kalau bisa klik linknya sekarang ya, bisa klik link sekarang itu sangat jauh lebih murah gitu loh. Makanya kita menginvestasikan ke pelatihan, otomatis semuanya free aplikasinya. Itu PosX, Simply, Tokoku selama 1 tahun. Jadi menghemat senilai 3 juta rupiah. Di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan online training menguasai laporan keuangan dengan mudah dan cepat ya. Ini kemudian kita bersama dengan HR Academy. Lalu tinggal Bapak nanti memasukkan. Ini khusus HR Academy aja kan Pak? Ya, nggak bisa di-share yang lain. Nggak bisa. Ini HR Academy coach ya. Nah, ini otomatis tinggal masukkan voucher code-nya HR Academy. Otomatis nanti akan mendapatkan dari 398.000 ya. Itu hanya menjadi 199 udah dapat semuanya nih. Ini ada macam-macam. Nanti teman-teman kalau tanya voucher code nanti tanya ke admin aja ya. Yes, betul sekali.
Nah, ini materi training menguasai laporan keuangan batch 1. Nah, di sini ada fundamental mindset ya. Ini cara membaca, mengambil keputusan bisnis. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu, ini adalah investasi ya. Ini kita gratiskan untuk para UMKM, untuk Tokoku dan aplikasi lainnya. Seperti itu. Nanti tinggal masukkan HR Academy di dalam untuk mendapatkan potongan 50%. Seperti itu. Mungkin itu ya yang mungkin bisa salah satu bisa saya utarakan pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Adib. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menggunakan Tokoku ini bisa menggunakan kode referral ya Pak. Kode referral itu yaitu HR Academy, HRACADEMY. Jadi Bapak Ibu bisa dapat diskon langsung 50%. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, program seri ke-7 mengenai digital marketplace yang telah dipaparkan oleh Bapak Adib. Terima kasih banyak Pak Adib atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada Pak Ismail yang telah hadir dan memberi motivational speaker, dan tentu saja kepada Coach Wulan atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Saya mau bicara nanti habis ini ya, Mbak Cindy. Oh, baik. Mau sekarang atau habis ini aja? Oh, sekarang boleh. Sekarang, oke. Buat teman-teman, tadi menarik ya. Jadi minggu kemarin dengan Zahir, sekarang dengan Pak Adib, Zahir juga. Jadi memang satu rangkaian Zahir yang akan membersamai kita untuk dalam aplikasi digitalnya dalam pemasaran dan keuangan. Nah, kenapa saya pilih Zahir? Tadi udah ada jawabannya yang disampaikan. Dan unggulan kenapa saya pilih Zahir juga tadi disampaikan langsung oleh Pak Adib. Nah, untuk teman-teman yang hadir hari ini akan mendapat voucher kode dari kami. Nanti bisa hubungi admin ya untuk voucher code-nya. Dan juga jangan lupa ya segera install yang tadi 2 aplikasi Tokoku dan Zahir Simply, itu udah menjadi satu kesatuan 74.000 per bulan. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa langsung akses laporan keuangan, pelatihan-pelatihan keuangannya di link yang tadi kita sampaikan. Nanti lebih jelasnya di grup akan saya sampaikan lebih lengkap linknya, sehingga teman-teman tetap bisa belajar keuangan melalui link tadi secara gratis, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya tadi yang disampaikan oleh Pak Adib. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sukses terus buat para calon mentor. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, terima kasih banyak Coach Wulan atas tambahannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin akan dilanjutkan di kolom chat seperti biasa ya, kita akan catatkan, atau bisa juga ditanyakan melalui email. Baik Bapak Ibu, untuk link presensi telah akan dibagikan di kolom chat, dan jangan lupa untuk diisi karena materi akan diberikan via email dan terdapat data diri yang ada di presensi tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, seperti yang dilakukan pada kegiatan sebelumnya, kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan untuk menyalakan kameranya sejenak dan dapat kami dokumentasikan. Ya, baik Bapak Ibu. Aba-aba. Seperti biasa ya, kami akan mengambil capture pada 5 halaman pertama dengan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada pelatihan hari ini. Terima kasih banyak atas semuanya. Alhamdulillah dengan ini kami akhiri kegiatan hari ini, yaitu Training of Trainer Mentor UMKM program batch 2 seri ke-7. Saya Cindy Atika selaku moderator pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau usaha Anda ditemukan jutaan calon pelanggan Instagram dan WhatsApp? Tokoku adalah platform terbaru dari Zahir untuk membuat toko online pribadi yang dapat terhubung dengan jutaan pengguna media sosial, khususnya pelaku bisnis Instagram dan WhatsApp. Tokoku memiliki fitur yang sangat lengkap, buat katalog produk lebih cepat, terhubung dengan WhatsApp dan Instagram, ongkos kirim otomatis, mulai dari kurir mandiri maupun kurir online. Transaksi yang lebih mudah menggunakan fasilitas COD, serta pembayaran lewat e-wallet, merchant, dan virtual account. Cara daftar di Tokoku. Install aplikasi Tokoku. Lihat fitur unggulan di splash screen. Masukkan nomor WhatsApp. Kamu akan menerima kode OTP melalui SMS. Masukkan kode OTP. Lengkapi data, kemudian buat akun. Lengkapi data toko kamu, dan aktifkan checkbox gunakan kode referral. Masukkan kode referral HR Academy. Kemudian simpan. Pendaftaran berhasil. Pakai Tokoku, gampang jualan online via WhatsApp dan Instagram. Yuk, download Tokoku. Jualan online mulai dari sini. Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030. Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh. SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan. Performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM. Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi. Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020, HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution.
HR Academy adalah lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan kewirausahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, kewirausahaan, dan pariwisata. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkualitas. Tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Agar nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukan nggak serius, jadi hari ini serius juga karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari, satu staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup untuk kita berkembang lebih besar ya. Nah, ini akan ada aktivasi pertama, ini email pertama ya. Dan dalam persentase angka kecukupan gizi lemak total. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan.